Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Padepokan Tidar dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Untuk umat yang beragama lain, saya ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pemirsa Padepokan Tidar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba hadirkan sosok Hoib lewat mediumisasi tentang berita yang akhir-akhir ini sedang viral di kancah Indonesia, yaitu tentang perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja. Itu banyak sekali dari tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja tergiur ke sana, bekerja di Kamboja. Itu banyak sekali yang tertipu dengan seolah-olah iming-iming gaji yang besar. Ternyata di sana itu kebanyakan dari mereka menjadi perdagangan manusia, dan bahkan ada yang sampai dijual organ-organnya dan dibunuh. Itu nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dan bisa diambil kesimpulannya. Baik, mungkin itu saja. Langsung saja coba kita hadirkan gaib yang mengetahui tentang kejadian yang terjadi di Kamboja. Sudah siap, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. La anta maksudi arlu kamar atini Muhammad. Sallallahu. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang bercahaya nirwana, saya minta tolong hadirkan sosok Hoib, jin muslim yang mengetahui tentang kejadian perdagangan manusia yang berada di Kamboja, yang ketarik kata saya yang asli. Segala penyusup atau apapun yang mencoba masuk yang bukan asli otomatis langsung akan terlempar. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa saya bicara? Saya Jin. Dari mana kalau boleh tahu? Negeri seberang. Negeri seberang. Ya. Nah, saya bayangkan ini ya. Ya. Baik. Mohon maaf. Ya, saya menghadirkan Anda di sini. Mungkin sudah tahu ya. Ya, saya diizinkan ke sini. Ya. Baik, itu saya cuma mau tanya-tanya. Ya.
tanya-tanya itu tentang sebuah kejadian di Kamboja itu sebenarnya itu banyak sekali TKI dari Indonesia yang bekerja di sana itu tergiur dengan mungkin karena kebutuhan, karena gaji di UMK di tanah air ini mungkin sedikit, atau mungkin karena terdesak faktor ekonomi mereka mau diajak untuk bekerja di sana. Itu sebenarnya kronologi yang terjadi itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan, monggo. Ya, semua itu ada yang ngatur semuanya. Sebetulnya itu suatu perkumpulan atau banyak orang yang terlibat di situ, dari orang-orang yang berpengaruh atau orang biasa juga ada yang semuanya terlibat lah, semuanya dari yang ada di sini Indonesia ada, yang di sana juga ada, saling bekerja sama. Jadi untuk perekrutan sebuah tenaga kerja itu memang ada dari pihak Indonesia sini sama negara sana Kamboja itu memang sudah ada suatu kerjasama ya. Iya, tapi gelap itu di luar pemerintahan. Oh, berarti itu ilegal ya? Iya, termasuk ilegal. Cuman kok saya dengar itu katanya ke sana itu untuk pengurusan paspor, paspor dan apa itu legal, Mbah. Itu gimana itu? Ya ada yang legal juga, tapi banyakan yang dari di jalur lain itu gelap, jalur gelap lah katanya. Gitu ya. Seperti TKI. Nah, itu kan dari janji awal yang dijanjikan itu kerja di sana itu dijanjikan kerjaan yang gajinya gede, terus fasilitas dan apapun itu terjamin. Tapi dalam kenyataan berita yang viral-viral kemarin itu banyak sekali tenaga kerja itu yang bahkan sampai meninggal, dan ada desas-desus yang diambil organnya. Itu sebenarnya itu di balik itu ada apa itu, Mbah? Ya, pertama-tama memang tergiur dengan gaji besar atau upahnya yang besar di sana itu. Banyak orang-orang sini yang ke sana memang diiming-imingi gaji besar. Setelah di sana itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak yang sudah terlanjur ke sana, ya terpaksa lah melakukan apa yang diperintahkan di sana. Kadang ya dikerja paksa atau gimana itu. Berarti kerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, gitu ya? Nggak ada ini pelatihan, nggak ada ini, kan sebuah negara pasti beda. Atau mungkin ada salah satu mungkin di sana itu dikerjakan secara yang tidak wajar, entah itu terjadi apa itu mungkin, Mbah? Ya, banyakan di sana itu apa itu namanya? Kalau orang sini perdagangan manusia itu masih ada. Jadikan ya ditawan gitulah, termasuk suruh bekerja yang tanpa gaji, kadang gajinya ditahan itu ada, masih banyak. Nah, itu untuk yang sampai dibunuh dan diambil organ-organnya itu penyebabnya apa itu? Ya, memang ada jaringannya memang sebetulnya. Tapi ada yang juga karena tidak sesuai dengan kriteria atau apa itu dari sana, itu nggak sesuai, itu nggak, kurang puas cara kerjanya. Ada juga yang memang dari awal memang udah mau ambil
organ tubuhnya memang dijual belikan di sana. Dari sisi gelap memang ada. Selain diperdagangkan, mungkin di sana itu dipekerjakan sebagai, mungkin bisa dijelaskan Pak, Ya. jelaskan kerjanya itu apa, atau mungkin kerja jadi di pabrik atau di apa gitu. Ya, di sana kan memang mempertuhankan materi, tidak mempercayai Tuhan sebetulnya negara itu. Makanya semuanya bebas, walaupun ada apa itu judi, prostitusi, semuanya ada di sana. Jadi negara yang tidak percaya Tuhan kan materi yang jadi Tuhannya dia. Jadinya semuanya ada yang judi, ada yang jadi apa itu, prostitusi juga ada di sana. Semuanya melingkupi itu. Kalau judi itu kan sekarang itu maraknya itu kan di internet itu kan ya. Ya. Lah itu apa dia disuruh jadi, kalau bahasa kerennya itu sebagai sales atau marketing judi itu, dan dikasih tanggung jawab itu terus atau gimana itu? Ya, salah satunya itu suruh jadi apa itu, kayak agen atau apa itu ya, suruh cari pelanggan atau cari target gitu, berapa nominal atau berapa apa itu namanya, nominal lah namanya juga. Kalau nggak sesuai target itu dihukum atau kadang malah dibunuh, ada yang diajar, disiksa lah termasuknya di sana itu secara brutal. Ya. Ada yang di strom, ada yang sampai apa itu, pokoknya diajar lah di sana itu. Kasihan, memang tidak percaya Tuhan di sana itu. Berarti itu ini itu seolah-olah seperti jebakan ya Mbak? Iya, jebakan ya. Seolah-olah ditawari kerjaan, padahal di sana itu ternyata dijadikan pekerjaan-pekerjaan yang notabene-nya itu pekerjaan yang tidak baik. Iya. Maksudnya di jalur perjudian, dan apa kalau yang cewek-cewek itu di prostitusi itu Pak? Iya. Iming-imingnya paling pertama itu materi, karena kelemahan orang-orang kan materi. Di sana menjanjikan berapa apa itu juta, berapa puluh itu kan, semuanya tergiur ke situ. Taunya dijebak itu. Dan kalau itu nggak mencapai target, nah itu disiksa. Ada yang di apa itu, strom ya, kayak di strom itu sampai kejang-kejang. Ada yang diambil organ tubuhnya, ada yang disiksa, pukuli. Wah, kasihan itu. Berarti ini itu sebuah jaringan ya Mbak? Iya, banyak yang terlibat di situ. Sebenarnya saya mau tanya, yang paling bagus itu sebenarnya otak dari jaringan sebuah bisnis haram dan kejahatan ini itu sebenarnya dari negara mana itu? Iya, itu semua jaringan seperti internasional tentunya. Tapi ada juga orang negara ini yang terlibat. Bukan hanya itu aja, banyak kasus-kasus besar yang terlibat orang itu, mendekengi juga. Negara ini yang terlibat itu berarti itu kalau yang paling atas itu dia yang membackup untuk semuanya, merekrut untuk ke sana itu salah satunya orang itu. Ya, orang itu, tapi kan bawahannya banyak itu. Yang bagian ini untuk ke luar negeri, bagian ini kan ada yang untuk prostitusi atau dijual gelap, itu ada yang untuk narkoba ada juga. Pokoknya banyak jalurnya itu, tapi yang paling atas yang daging orang yang berpengaruh lah, yang tak tersentuh oleh hukum.
Itu apa ada hubungannya kalau maraknya judi online di Indonesia itu salah satunya yang Iya. backup juga orang Iya, itu? iya betul. Ya, karena orang berpengaruh dan berduit, karena semuanya duit materi Iya. ukurannya. Jadinya kalah walaupun mau diadili kan belum tersentuh karena dia punya pengaruh dan punya duit. Ya. Lah itu dengar-dengar sing apakah sosok dari orang tersebut itu yang viral di media itu apakah yang mempunyai nama sebut saja Mr. T itu di Indonesia itu? Saya tidak berani menyebutnya. Oh, baik, kalau nggak berani ya nggak apa-apa. Itu kalau dibalik orang itu petinggi-petinggi itu yang membackingi yang paling kuat itu siapa? Itu dari sana, golongan kiri. Sebetulnya golongan kiri tahu sendirilah, jaringannya banyak, ditanam di setiap negara ada itu. Golongan kiri yang dimaksud itu apakah pasukan mata satu itu? Iya, sekarang sudah merajalela itu, apalagi di barat sana. Baik. Ya, mungkin itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih untuk waktunya sudah datang ke sini, sudah memberikan informasi. Sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Sang Yang Bercahaya, saya minta makhluk yang masih seseorang yang masuk di dalam tubuh media tadi beserta semuanya yang negatif berada di dalam lalu dikeluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, saya minta 97 sebelum jika ada yang tolong dikembalikan, jika ada yang disembuh energinya diambil total full seperti sedia kala. Sallallahu. Gimana Mas? Udah Mas? Baik, pemirsa Padepokan Tidar dimanapun Anda berada, mungkin dari pelajaran itu bisa kita ambil hikmah. Semoga bisa mendekatkan kita lebih kepada Sang Pencipta ini. Baik, mungkin cukup segitu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.